أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu telah disampaikan berkenaan dengan Hadrat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dalam menjelaskan tentang Hadrat Sa'ad bin Mu'adz dan perang Ahzab. Dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, dalam pertempuran tersebut umat muslim tidak banyak mengalami kerugian, yakni yang syahid hanya 5 atau 6 orang. Namun pemimpin tertinggi kabilah Aus mendapatkan luka yang sedemikian parah sehingga akhirnya tidak dapat terselamatkan lagi, yang mana kerugian tersebut merupakan pil pahit bagi umat Islam. Dari pihak kufar hanya 3 korban jiwa, namun disebabkan oleh peperangan tersebut Quraisy mendapatkan pukulan luar biasa, sehingga setelah itu mereka tidak pernah berani lagi untuk menyerang umat Islam atau Madinah, dan karenanya nubuatan Rasulullah tergenapi kata demi kata, sebagaimana telah disampaikan pada khutbah yang lalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di masa yang akan datang kaum kufar tidak akan berani lagi untuk menyerang umat Islam. Pada perang Khandak, Hadrat Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan luka pada pergelangan tangan, dan itu telah menyebabkan syahidnya beliau. Hadrat Aisyah meriwayatkan, saya berangkat pada saat perang Khandak dan tengah berjalan mengikuti jejak langkah orang-orang. Saya mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Setelah melihat ke belakang, ternyata Hadrat Sa'ad bin Mu'adz bersama dengan keponakannya Harith bin Aus tengah membawa tameng. Lalu saya duduk di tanah. Hadrat Sa'ad lewat di dekat saya sambil membaca syair yang berbunyi, Labith qalilan yadrikul haja al-hamal ma ahsanal mauta idza hanal ajal. Yakni tunggulah untuk beberapa saat sehingga hamal hadir untuk berperang. Betapa indahnya maut ketika tiba waktu yang telah ditetapkan. Hadrat Aisyah bersabda, di badan Hadrat Sa'ad bin Mu'adz terdapat baju besi yang karenanya kedua sisi tubuh beliau nampak keluar, yakni disebabkan oleh tubuh yang besar dan lebar. Badan pun nampak menonjol keluar. Saya merasa curiga. Kedua sisi tubuh Hadrat Sa'ad mengalami luka. Hadrat Sa'ad bin Mu'adz termasuk salah satu orang yang berperawakan tinggi besar.
Ibnu Arqah lah Ibn Araka yang telah melukai beliau. Habban bin Nama lengkap Ibnu Arqah adalah Kabila Banu Amr Habban bin Abd Manaf. Ia berasal dari kabilah Amir bin Lu'ay dan Arqah adalah nama ayahnya. जाबिर से रिवायत है वो कहते हैं कि साथ Hadrat Jabir meriwayatkan, की रात पे तीर लगा तो रसूल pergelangan tangan Hadrat Sa'ad bin Mu'az terkena anak panah. तीर के फल Lalu Rasulullah mengeluarkan anak panah itu dengan tangan beliau sendiri. निकाल कर फल से उसको फिर बाद में काट कर दाग दिया Setelah itu membuka luka काट कर दाग दिया फिर वो itu dengan ujung panah, lalu memberikan obat. Kemudian bekas luka itu membengkak, lalu Rasulullah membedahnya lagi dan memberikan obat lagi. जो जख्म लगा था तीर के फल से उसको काटा और फिर दाग दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुशरिकीन में से एक शख्स Hadrat Aisyah bersabda, का हज़रत साद yang memanah Hadrat Sa'ad adalah Ibnu Araqah dari kalangan musyrik. ये लो मैंने इब्न अरक Ketika melontarkan panah, ia berkata, साद के बाजू की rasakan ini, aku Ibnu Araqah. रात पर साद ने Anak panah tersebut mengenai pergelangan tangan Hadrat Sa'ad. Ketika terluka, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, बनु कुरैज़ा से janganlah engkau cabut nyawaku sampai engkau menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraizah. खंदक के रोज हज़रत साद Hadrat Aisyah meriwayatkan, कुरैश pada perang Khandaq, Hadrat Sa'ad mengalami luka. की कलाई पर तीर मारा Seorang penduduk Quraisy, Hibban bin Arqah, telah memanah urat nadi beliau. ताकि Rasulullah telah memerintahkan untuk membuat kemah untuk Hadrat Sa'ad di dekat masjid supaya dekat dan dapat menjenguk beliau. खुश्क होकर अच्छा होने लगा Hadrat Aisyah meriwayatkan, दुआ की luka Hadrat Sa'ad sudah mulai mengering कि मुझे तेरी dan hampir membaik, dan Hadrat Sa'ad berdoa, Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui कोई चीज bahwa aku amat mencintai jihad melawan orang-orang yang mendustakan Rasulullah dan mengusirnya. Ya Allah, aku beranggapan bahwa engkau telah mengakhiri peperangan di antara kami dan mereka. अगर कुरैश की जंग में से कुछ बाकी है तो मुझे उनके Jika engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku agar aku bisa memerangi mereka karena engkau semata. और उनके दरमियान जंग का खात्मा कर दिया है Namun jika engkau telah mengakhiri peperangan ini seperti anggapanku, या खोल दे और इस जख्म को मेरी शहादत का जरिया बना दे maka bukalah urat nadiku dan jadikanlah luka ini sebagai sarana bagiku untuk mati syahid. Hadrat Aisyah bersabda, luka tersebut pada malam itu juga pecah, lalu mengalirkan darah. कि लोग ख़ैमज़न थे Yang menghuni Masjid Nabawi saat itu adalah Bani Ghaffar. वो खौफज़दा हो गए Ketika aliran darah Hadrat Sa'ad sampai di kemah mereka, mereka sangat khawatir. ये खून कैसा है Orang-orang berkata, wahai penghuni kemah, bagaimana darah ini bisa mengalir ke tempat kami? क्या देखते Ternyata साथ के जख्म से खून बह darah itu mengalir dari luka Hadrat Sa'ad, हज़रत इब्न अब्बास से dan karena itulah beliau wafat. कि जब हज़रत साद बिन Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, लगा ketika darah वसल्लम उठकर mulai mengalir dari luka Hadrat Sa'ad, अपने साथ चिमटाया Hadrat Rasulullah datang menghampiri lalu mendekapnya. गाड़ी पर लग रहा था Darah beliau mengenai wajah dan darah Rasulullah. Semakin orang-orang ingin menjauhkan Rasulullah dari darah itu, justru Rasulullah हज़रत साद के करीब हो जाते थे यहाँ तक कि malah वफात पा गए semakin mendekat sampai akhirnya Hadrat Sa'ad wafat. तो जख्म फट गया Dalam riwayat lain dikatakan, ketika luka Hadrat Sa'ad pecah dan diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, अपनी गर्दन अपनी lalu Rasul pergi menghampiri Hadrat Sa'ad dan meletakkan kepala Hadrat Sa'ad di pangkuan रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Rasul, lalu menutupi beliau dengan kain putih. Lalu Rasulullah berdoa, किया Ya Allah, रसूल की तस्दीक Sa'ad telah berjihad di jalanmu, के जिम्मे था membenarkan Rasulmu, dan telah memenuhi kewajibannya. कबूल फरमा Maka terimalah ruhnya dengan sebaik-baiknya cara engkau menerima ruh. हज़रत साद ने कुछ थोड़ी सी होश थी Ketika Hadrat Sa'ad
mulai sadarkan diri. Hadrat Sa'ad mendengarkan ucapan Hadrat Rasulullah. Lalu beliau membuka mata dan berkata, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kedamaian tercurah kepada Tuhan. Aku menyaksikan bahwa Tuhan adalah Rasul Allah." Ketika keluarga Sa'ad melihat Rasulullah meletakkan kepala Hadrat Sa'ad di pangkuan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau merasa khawatir. Ketika disampaikan kepada Rasulullah bahwa anggota keluarga Sa'ad merasa khawatir, Rasulullah bersabda, "Aku memohon kepada Allah, seperti halnya kalian saat ini berada di rumah, semoga sebanyak itu pula lah malaikat hadir pada saat kewafatan Sa'ad." Rasulullah berdoa demikian. Hadrat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah mendapatkan hadiah sepotong kain sutra yang sangat halus. Padahal Rasulullah melarang untuk mengenakan kain sutra. Setelah melihat kain tersebut, para sahabat terkejut. Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az lebih indah lagi dari ini di surga." Hadis Bukhari. Ketika para sahabat melihat sehelai kain sutra di tangan Rasulullah, mereka berpikir mungkin kain tersebut akan dikenakan oleh Rasulullah karena Rasulullah telah melarangnya. Melihat hal itu, Rasulullah memberikan permisalan bahwa kalian merasa heran melihat hal ini, bahkan menzahirkan rasa aneh. Pada hakikatnya jelas dari hadis lain seperti riwayat Muslim. Riwayatnya sebagai berikut. Hadrat Bara meriwayatkan, Rasulullah menerima hadiah sehelai kain sutra, lalu sahabat menyentuhnya dan menzahirkan ketakjuban atas kelembutan kain tersebut. Rasul bersabda, "Apakah kalian merasa takjub dengan kelembutannya? Sesungguhnya sapu tangan Sa'ad di surga lebih baik dan lebih lembut lagi dari kain ini." Hadrat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, Arash bergetar atas kewafatan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Muslim, Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, ketika jenazah Hadrat Sa'ad radhiyallahu anhu diletakkan, Rasulullah bersabda, disebabkan karenanya Arash Sang Maha Rahman bergetar. Dalam menjelaskan lebih lanjut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, pemimpin kabilah Aus, Hadrat Sa'ad bin Mu'az mengalami luka pada bagian pergelangan ketika perang Khandaq. Meskipun diobati, namun kondisinya tidak membaik. Luka tersebut terbuka karena beliau merupakan sahabat mukhlis dan Rasulullah memberikan perhatian khusus untuk merawatnya. Untuk itu, sepulang dari perang Khandaq, Rasulullah memerintahkan agar membuat kemah untuk Hadrat Sa'ad di halaman masjid, supaya Rasulullah dapat dengan mudah menjenguk Hadrat Sa'ad. Hadrat Sa'ad ditempatkan di kemah seorang wanita muslim yang memiliki kemahiran dalam merawat pasien, yakni ditempatkan di kemah di mana pasien dirawat di dalamnya. Dan pada umumnya umat muslim memasang kemah-kemah di halaman masjid untuk mengobati umat muslim yang terluka. Namun meskipun mendapatkan perhatian khusus, kondisi Hadrat Sa'ad tak kunjung baik. Pada saat itu jugalah terjadi peristiwa Banu Quraizah, yang karenanya Hadrat Sa'ad terpaksa harus bertahan dari upaya gigih yang luar biasa, sehingga kondisi beliau semakin lemah. Pada masa itu, Hadrat Sa'ad memanjatkan doa dengan penuh rintihan. Doanya berbunyi, "Ya Allah,
Sesungguhnya engkau tahu bahwa aku amat mencintai jihad melawan orang-orang yang mendustakan Rasulullah dan mengusirnya. Ya Allah, aku beranggapan bahwa engkau telah mengakhiri peperangan di antara kami dan mereka. Jika engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku, agar aku bisa memerangi mereka, karena engkau semata. Namun jika engkau telah mengakhiri peperangan ini, seperti anggapanku, maka sekarang aku tidak berkeinginan lagi untuk hidup. Biarkanlah aku mati syahid karena ini. Tertulis, pada malam itu juga, luka Hadrat Sa'ad semakin membuka, dan begitu rupa mengalir darah, sehingga mengalir keluar kemah, dan membuat orang khawatir, lalu memasuki kemah beliau. Kondisi Hadrat Sa'ad sangat mengkhawatirkan, dan saat itu juga Hadrat Sa'ad menghembuskan nafas terakhir. Kewafatan Hadrat Sa'ad telah membuat Hadrat Rasulullah diliputi kesedihan yang mendalam, dan memang benar, kewafatan beliau merupakan kerugian yang sangat besar bagi umat muslim. Di kalangan Ansar, Sa'ad memiliki kedudukan yang tinggi, mendekati kedudukan Hadrat Abu Bakar di kalangan Muhajirin. Beliau memiliki martabat yang tinggi dalam keikhlasan, pengorbanan, pengkhidmatan terhadap Islam, dan juga dalam kecintaan terhadap Rasul, yang mana martabat seperti itu sangat jarang yang meraihnya. Dari sikap dan perbuatan beliau, zahir rasa cinta terhadap Islam dan pendiri Islam sudah menjadi asupan makanan bagi ruhnya. Disebabkan beliau merupakan pemimpin dalam kabilahnya, sehingga teladannya memiliki pengaruh yang dalam di kalangan Ansar. Kesedihan Rasulullah atas putra rohani yang luar biasa seperti ini merupakan perkara yang wajar. Namun Rasulullah tetap bersabar dan ridho sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Ketika jenazah Sa'ad diangkat, didasari rasa cinta, ibunda Hadrat Sa'ad yang sudah tua bersuara tinggi dan sesuai dengan tradisi pada masa itu, yakni noha, disampaikan beberapa keistimewaan Sa'ad. Rasulullah mendengarkan suara teriakan itu, yakni suara noha tadi, dan meskipun Rasulullah pada prinsipnya tidak menyukai tradisi noha yang dilakukan oleh ibunda, namun apa yang dilakukan oleh ibunda Hadrat Sa'ad itu adalah benar, dan bersabda, para wanita yang melakukan noha biasanya banyak berdusta. Namun apa yang dikatakan oleh ibunda Sa'ad adalah benar, yakni keistimewaan yang disebutkan oleh ibunda Sa'ad semuanya adalah benar. Setelah itu Rasulullah memimpin salat jenazah dan ikut serta untuk memakamkan dan menunggu di sana sampai kuburan siap. Setelah doa beliau kembali pulang. Pada saat itu lebih kurang beliau mengatakan, ihtazza arsyur rahmani limauti Sa'ad, yakni disebabkan oleh kewafatan Sa'ad, arasy Tuhan yang Maha Rahman bergetar, yakni di alam akhirat rahmat ilahi menyambut ruh Sa'ad dengan penuh bahagia. Setelah berlalu beberapa waktu, ketika Rasulullah mendapatkan hadiah sehelai kain sutra dari seseorang, setelah melihatnya, beberapa sahabat menyatakan keheranannya akan kelembutan kain tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Rasulullah bersabda, apakah kalian merasa takjub dengan kelembutan kain ini? Demi Tuhan, di surga kain Sa'ad jauh lebih lembut dan indah daripada kain ini. Pada hadis sebelumnya disebutkan sapu tangan, sedangkan Hadrat Mirza Bashir Ahmad menerjemahkan kain cadar di sini. Dari sisi bahasa Arab, kata tersebut berarti juga kain. Ibunda Hadrat Sa'ad sambil bersedih membacakan syair berikut. Wailun ummi Sa'adin Sa'ada bara'atan wajada ba'da ayadin
ya'lahu wa majda muqaddaman sadda bihi musadda. Ibunda Sa'ad sangat terpukul dengan kewafatan Hadrat Sa'ad, seorang figur pemberani dan cerdas dan perwujudan kemuliaan. Betapa mulianya beliau, seorang pemimpin yang telah memenuhi kekosongan. Rasulullah bersabda, Kullul bawaki yakzibna illa umma Sa'ad. Setiap orang yang menangisi atau noha orang yang wafat berkata dusta dan melebih-lebihkan kecuali ibunda Sa'ad. Tabaqatul Kubra. Hadrat Sa'ad berperawakan besar. Ketika jenazah beliau diangkat, kami tidak merasakan, orang-orang munafik mengatakan, kami tidak merasakan begitu ringannya seorang jenazah seperti halnya Sa'ad. Itu diucapkan terus, yakni disebabkan oleh keputusan yang Hadrat Sa'ad berikan berkenaan dengan Banu Quraidah, yakni mereka ucapkan itu dalam corak negatif. Setelah dikabarkan hal itu kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jenazah Sa'ad yang terasa ringan bagi kalian disebabkan karena jenazah Sa'ad telah diangkat oleh para malaikat. Berdasarkan riwayat lain, Rasulullah bersabda, 70.000 malaikat hadir pada saat pemakaman Hadrat Sa'ad, yang mana belum pernah turun ke dunia ini sebelumnya. Hadrat Aisyah meriwayatkan, saya melihat Rasulullah berjalan di depan jenazah Hadrat Sa'ad. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan, saya termasuk di antara orang-orang yang menggali kuburan Hadrat Sa'ad di Jannatul Baqi. Ketika kami menggali satu bagian tanah, memancar aroma wangi dari bagian tersebut, dan akhirnya sampailah di Lahat. Ketika kami selesai menggali kuburan, Rasulullah maju. Jenazah Hadrat Sa'ad diletakkan di sebelah kuburan, lalu Rasulullah menyalatkan jenazah beliau. Perawi mengatakan, saya melihat banyak sekali orang yang memadati Jannatul Baqi. Abdurrahman bin Jabir meriwayatkan dari ayahnya, ketika kuburan Hadrat Sa'ad telah siap, ada 4 orang yang turun ke liang lahat. Di antaranya adalah Harith bin Aus, Usaid bin Hudair, Abu Naila, Sultan bin Salama, dan Salma bin Salama bin Waqsh. Rasulullah berdiri di arah kaki Hadrat Sa'ad. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, wajah Hadrat Rasulullah berubah. Rasulullah mengucapkan Subhanallah 3 kali, lalu diikuti oleh sahabat mengucapkan 3 kali. Mengucapkannya 3 kali, sehingga suaranya menggema di Jannatul Baqi. Lalu Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar 3 kali, dan diikuti oleh para sahabat, sehingga suaranya menggema di Jannatul Baqi. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami melihat rona wajah Huzur berubah, dan Huzur mengucapkan Subhanallah 3 kali. Apa sebenarnya? Rasul bersabda, saat kesempitan di dalam kubur dan beliau ditekan, jika seseorang harus terhindar dari itu, maka saatlah yang harus mendapatkannya, yakni dilapangkan kuburannya. Lalu Allah Ta'ala meluaskannya untuk Hadrat Sa'ad. Miswar bin Rifa Qurazi meriwayatkan, ibunda Hadrat Sa'ad datang untuk menurunkan jenazah Hadrat Sa'ad ke liang lahat, namun orang-orang meminta beliau untuk kembali pulang. Rasulullah bersabda, biarkan beliau. Lalu ibunda beliau menghampiri, dan sebelum memasukkan bata dan tanah ke dalam kubur, ibunda Hadrat Sa'ad melihat Hadrat Sa'ad di dalam lahat, lalu berkata, aku yakin kamu berada di sisi Tuhan. Rasulullah bertakziat kepada ibunda Hadrat Sa'ad di kuburan Hadrat Sa'ad dan duduk di satu sisi. Umat muslim memasukkan tanah ke dalam kubur dan meratakannya, lalu mencipratkan air ke atasnya. Lalu Rasulullah mendekat ke kuburan dan duduk di sana beberapa saat, lalu berdoa, kemudian kembali pulang. Hadrat Aisyah meriwayatkan, umat muslim tidak merasakan kehilangan yang sedemikian mendalam di atas kehilangan siapapun selain dari Hadrat Sa'ad bin Mu'az setelah terlebih dahulu kehilangan Rasulullah. Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar
Ketika wafat, Hadrat Sa'ad berusia 37 tahun. Rasulullah bersabda kepada ibunda Hadrat Sa'ad, apakah kesedihan Anda tidak akan berakhir dan air mata Anda tidak akan mengering karena putra Anda merupakan orang pertama yang baginya Allah tersenyum, yang untuknya juga arasy bergetar. Setelah Hadrat Rasulullah menguburkan Hadrat Sa'ad dan kembali dari pemakaman, air mata Rasulullah mengalir sampai ke janggut beliau. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Hadrat Sa'ad berkata bahwa tak diragukan bahwa aku adalah seorang yang lemah. Namun ada 3 hal di dalam diriku yang sangat kuat dan tak tergoyahkan yang selalu aku amalkan. Pertama, apapun yang aku dengar dari Rasulullah, aku menganggapnya sebagai kebenaran. Yakni beliau tidak pernah menolaknya. Kedua, aku tidak membiarkan khayalan lain masuk dalam salatku sampai aku menyelesaikan salatku. Aku salat dengan penuh tawajuh. Ketiga, dalam setiap mengikuti salat jenazah, aku senantiasa membayangkan bahwa aku adalah seorang yang mati. Apa yang akan aku katakan dan apa yang akan ditanyakan padaku seolah-olah sedang berlangsung soal jawab denganku. Yakni beliau radhiyallahu anhu sangat memikirkan akhirat. Hadrat Aisyah bersabda, ada 3 orang dari kaum Ansar dari Banu Ash'al yang setelah Rasulullah SAW tidak ada yang lebih baik dari mereka. Mereka adalah Hadrat Sa'ad bin Mu'az, Hadrat Usaid bin Hudayr, dan Hadrat Abbad bin Bishr. Sahabat selanjutnya yang akan disampaikan adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bergelar Abu Ishaq. Ayah beliau bernama Malik bin Uhayb. Sementara dalam riwayat lain diterangkan bahwa ayah beliau bernama Malik bin Wahib. Ayah beliau lebih dikenal dengan nama panggilannya Abi Waqqas. Itulah sebabnya nama beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu beliau bernama Hamna binti Sufyan. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari kabilah Quraisy Banu Zuhrah. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 sahabat yang di masa kehidupannya Rasulullah telah memberikan kabar suka akan surga. 10 sahabat itu disebut Asyarah Mubasyarah, dan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah yang paling terakhir wafat dari antara 10 sahabat tersebut. Semua sahabat tersebut adalah muhajirin, yakni di saat kewafatannya Rasulullah SAW, Rasul ridho kepada mereka. Jadi di saat kewafatannya Rasulullah ridho kepada mereka. Berkaitan dengan kisah berimannya Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, menyampaikan bahwa saat itu belum ada yang masuk Islam. Namun pada hari aku menerima Islam dan sampai 7 hari keadaannya adalah aku adalah sepertiga dari umat Islam. Yakni saat itu baru ada 3 Muslim. Beliau menjelaskan bahwa aku masuk Islam sebelum salat diwajibkan. Berkaitan dengan masuknya Islamnya Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, putri beliau menuturkan, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan, aku melihat dalam mimpi bahwa aku berada dalam kegelapan dan aku tidak bisa melihat apapun. Kemudian tiba-tiba aku melihat bulan terbit dan aku berjalan menujunya. Aku melihat bahwa Hadrat Sa'ad bin Harithah, Hadrat Ali dan Hadrat Abu Bakar sedang menuju ke sana sebelumku. Aku bertanya kepada mereka, kapan Anda sekalian sampai di sini? Mereka menjawab, kami juga baru sampai. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bersabda bahwa aku sudah mendapatkan kabar bahwa Rasulullah mengajak ke arah Islam secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, aku berjumpa dengan beliau di Syub, lembah Ajyad. Ajyad adalah nama sebuah tempat di Mekah dekat Bukit Safa, di mana Rasulullah menggembala kambing-kambingnya. Aku sampai di sana ketika beliau SAW
selesai salat asar, lalu aku baiat masuk Islam. साद रिवायत करती हैं कि मैंने Putri Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah, meriwayatkan, aku mendengar ayahku berkata bahwa aku masuk Islam ketika aku berumur 17 tahun. 19 साल की बयान हुई है। Dalam riwayat juga dijelaskan bahwa pada saat beriman, umur beliau 19 tahun. Di antara orang-orang paling awal masuk Islam, ada 5 orang yang di dalam Islam termasuk sahabat-sahabat yang terhormat dan terpandang. उनमें तीसरे हजरत साद बिन अबी वकास थे। Di antaranya, yang ketiga adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas. जो लिखा है उससे जो अखज़ किया गया Berdasarkan yang tertulis dan yang dijelaskan dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, जो 19 साल Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu benar-benar masih muda, yakni saat itu umur beliau masih 19 tahun. Beliau berasal dari Banu Zuhra. Beliau sangat pemberani dan kesatria. Di zaman Hadrat Umar, Irak dikuasai melalui tangan beliau, साद बिन अबी dan beliau wafat di zaman akhir Amir Muawiyah. रिवायात बयान की Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah. बयान करते हैं Putra Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab, meriwayatkan bahwa ayahku Sa'ad menyampaikan padaku bahwa कि मां ने ibuku, yakni ibu Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu pernah bersumpah इनकार कर दे bahwa dia tidak akan pernah bicara dengan Hadrat Sa'ad sebelum beliau mau meninggalkan Islam, yakni berpaling dari Islam. कि मेरी मां Dengan demikian, ibu beliau tidak makan, tidak minum. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ibuku berkata, Allah Ta'ala menekankan padamu untuk berbuat baik pada orang tua. के अपने वालिदैन Kamu की तकी yang berkata seperti itu, की जाती है। मैं तुम्हारी मां bukan agamamu yang berkata bahwa Tuhan berfirman, कि अभी berbuat baiklah kepada kedua orang tua. मेरी जो Yakni ada penekanan dalam hal ini. रावी कहते हैं Aku ibumu कि 3 रोज तक वो इस्लाम dan aku memerintahkanmu untuk meninggalkan agamamu dan taatilah apa yang aku katakan. Perawi berkata, ibu Hadrat Sa'ad Abi Waqqas seperti itu sampai 3 hari, sampai-sampai karena lemah dia pingsan. फिर वो साद Kemudian anaknya yang bernama Umarah berdiri dan memberinya minum. Kemudian ketika sudah sadar, dia mulai mendoakan keburukan untuk Hadrat Sa'ad. Pada saat itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi husna, के हकूक में एहसान की ताकीद yakni kami mewasiatkan umat manusia untuk berbuat baik pada orang tua. वो वसैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना अनकबूत की आयत है। Wa wassaynal insana biwalidayhi husna मान में ये है adalah ayat surah Al-Ankabut. कि Kemudian dalam surah Luqman Allah Ta'ala berfirman, अगर वो दोनों तुझसे झगड़ा wa in jahadaka ala an tusyrika bi, yakni jika mereka berseteru dengan kalian supaya kalian menyekutukanku, maka jangan itaati mereka. का भी Wa in jahadaka कि अगर वो कहें ala an tusyrika bi, Allah Ta'ala berfirman, yakni apabila mereka berkata pada kalian untuk menyekutukanku, maka janganlah kalian turuti mereka. कि वह साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफ Kemudian selanjutnya berfirman, wasahibhuma दस्तूर के fid dunya ma'rufa, उनसे ताल्लुक रखो उनसे नेकी करो jalinlah persaudaraan baik di dunia dengan mereka sesuai ketentuan. Jalinlah hubungan baik dan berbuat baiklah kepada mereka. अगर झगड़ा शिर के बारे में करना है तो फिर बात नहीं माननी ये तफसीली बात जो है पूरी इसी Hadrat Sa'ad चलती है bin Abi Waqqas bersabda, और लेकिन जो दुनियावी मामलात हैं उनमें उनसे रफाकत जारी रखो namun dalam साहिब हुमा urusan duniawi, उनसे ताल्लुक रखो उनसे नेकी करो teruslah jalin hubungan baik dengan orang tua, बिन अबी वकास berbuat baiklah kepada mereka. कि मैं अपनी वालदा के साथ बहुत प्यार करता था Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bersabda, aku sangat mencintai ibuku. सीरत में लिखा है Riwayat yang pertama tadi adalah dari Sahih Muslim. Kemudian dalam sirat tertulis bahwa dari sumber lain Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bersabda, aku sangat mencintai ibuku. दीन को इख्तियार कर लिया Namun ketika aku menerima Islam, नए दीन को ibuku berkata, agama macam apa yang kamu peluk ini? और ना पियो Kamu pilih antara meninggalkan agamamu atau aku tidak akan makan minum sampai aku mati. मैंने उनसे कहा Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku berkata pada ibuku, छोड़ने वाला नहीं
"Wahai ibuku tercinta, jangan lakukan ini, karena aku tidak akan meninggalkan agamaku." Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bersabda, "Satu hari satu malam ibuku tidak makan dan minum, dan kondisinya mulai memburuk. Aku berkata padanya, 'Demi Allah, kalaupun engkau memiliki 1000 nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu, maka tetap saja aku tidak akan meninggalkan agamaku demi apapun.'" Ketika ibu beliau melihat ini, keteguhan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, maka dia mulai makan dan minum. Pada saat itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Yakni, jika mereka berbantah dengan kalian supaya kalian menyekutukanku dengan yang mengenainya kalian tidak tahu apa-apa, ma laisa laka bihi ilm, fala tuti'huma, maka jangan taati mereka. Ya, dalam urusan duniawi, jalinlah hubungan baik dengan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memanggil paman kepada Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu kali Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas lewat di depan beliau, maka Rasulullah bersabda, "Ini adalah pamanku dari pihak ibu." Yani siapa yang punya paman seperti ini? Siapa yang punya paman seperti ini? Coba tunjukkan. Imam Tirmizi menjelaskan kenapa Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Rasulullah SAW. Ibunda Rasulullah berasal dari Banu Zuhra, dan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas juga berasal dari Banu Zuhra. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, ketika Rasulullah berada di Gunung Hira, mulai berguncang. Gunung Hira mulai berguncang. Dengan begitu Rasulullah bersabda, "Wahai Hira, diamlah. Yang berdiri di atasmu sekarang adalah Nabi, Siddiq, dan Syahid." Pada saat itu yang berdiri di atas gunung itu adalah Rasulullah, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Utsman, Hadrat Ali, Hadrat Talha bin Ubaidullah, Hadrat Zubair bin Awam, dan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas. Riwayat Muslim. Suatu kali di masa awal Islam, ketika umat Muslim salat sembunyi-sembunyi, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sedang salat dengan para sahabat di sebuah lembah di Makkah. Lalu orang-orang musyrik sampai di sana. Mereka mulai mengolok-olok umat Muslim dan agamanya, yakni mereka mulai mencari-cari keburukan. Yakni mereka ingin mencari-cari keburukan Islam sampai-sampai terjadi perkelahian. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas memukul kepala seorang musyrik dengan tulang unta dengan sangat keras sehingga kepalanya pecah. Jadi ini adalah darah pertama yang mengalir dalam sejarah Islam. Ketika umat Muslim diboikot di Mekah dan mereka dikepung di lembah Abu Talib, dari antara umat Muslim yang menderita kesulitan saat itu adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkaitan dengan ini, Hadrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad menulis dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan yang diderita oleh orang-orang yang diboikot pada saat itu sedemikian rupa sehingga dengan membaca kisahnya membuat badan gemetar. Diriwayatkan oleh sahabat bahwa terkadang mereka bertahan hidup seperti hewan dengan memakan dedaunan pohon-pohon hutan. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, suatu kali pada malam hari kaki beliau menyentuh suatu benda yang lunak, mungkin potongan kurma. Saat itu beliau begitu laparnya sehingga beliau langsung memakannya. Dan beliau bersabda, "Sampai saat ini aku tidak tahu benda apa itu yang aku makan tadi." Pada kesempatan lain, karena kelaparan, kondisi beliau sedemikian rupa, beliau menemukan kulit hewan yang kering di atas tanah, lalu beliau membersihkannya dan melunakkannya dengan air, lalu beliau membakarnya, kemudian dimakan. Beliau melalui tiga hari dengan hidangan gaib tersebut. Ketika Allah telah memerintahkan umat Muslim untuk hijrah,
Maka Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas juga hijrah ke Madinah, dan di Madinah beliau tinggal di rumah saudaranya yang musyrik, Utbah bin Abi Waqqas. Dulu Utbah membunuh seseorang di Makkah, sehingga dia datang ke Madinah dan bermukim di sana. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang-orang paling awal yang hijrah. Beliau hijrah dan sampai di Madinah sebelum Rasulullah sampai di Madinah. Rasulullah menjadikan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bersaudara dengan Hadrat Mus'ab bin Umair. Sementara di riwayat lain diterangkan bahwa Rasulullah SAW menjadikan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bersaudara dengan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Perbedaan pendapat ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Maulana Ghulam Ali Sahib mengemukakan pendapat berikut ini, bahwa di Mekah beliau menjalin persaudaraan dengan Hadrat Mus'ab dan di Madinah dengan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Hadrat Sa'ad adalah salah satu penunggang kuda Quraisy yang pemberani. Dalam berbagai peperangan di antara para sahabat yang diberikan tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan Rasulullah, salah satunya adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ishaq meriwayatkan bahwa di antara para sahabat Rasulullah ada 4 orang sahabat yang merupakan penyerang yang sangat hebat, yaitu Hadrat Umar, Hadrat Ali, Hadrat Zubair, dan Hadrat Sa'ad. Setelah hijrah ke Madinah, orang-orang Islam selalu dibayangi rasa ketakutan dan kekhawatiran akan terjadinya serangan dari kaum kufar, yang karenanya di masa-masa awal orang-orang Islam banyak terjaga pada malam hari, dan Rasulullah pun pada umumnya terjaga pada malam hari. Mengenai hal itu terdapat satu riwayat. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa pada masa awal kedatangan ke Madinah, pada suatu malam Rasulullah tidak bisa tidur. Maka Rasulullah bersabda, "Seandainya saja ada salah seorang yang soleh di antara para sahabatku yang menjagaku malam ini." Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa dalam kondisi demikian kami mendengar suara senjata. Hadrat Rasulullah bersabda, "Siapa itu?" Dari luar terdengar suara, yakni orang yang datang itu menjawab bahwa, "Saya Sa'ad bin Abi Waqqas." Rasulullah bersabda kepada beliau, "Bagaimana kamu bisa datang kemari?" Hadrat Sa'ad menjawab, "Di dalam hati saya timbul kekhawatiran mengenai Rasulullah. Oleh karena itu, saya datang untuk menjaga hudur." Rasulullah mendoakan Sa'ad lalu tidur. Ada satu referensi lain bahwa peristiwa ini disebutkan juga dalam Bukhari dan Muslim, namun tidak disertai dengan penjelasan mengenai doa apa yang dipanjatkan oleh Hadrat Rasulullah. Tetapi dalam Manaqib Hadrat Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di dalamnya terdapat riwayat dari putra bin beliau Qais bahwa ayah saya Sa'ad meriwayatkan Hadrat Rasulullah berdoa untuk beliau, "Allahumma stajib li Sa'adin idza da'a." Yakni, ya Allah, ketika Sa'ad berdoa kepada engkau, maka kabulkanlah doanya. Dan dalam Ikmal fi Asma'ir Rijal disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendoakan beliau sebagai berikut, "Allahumma saddid sahmahu wa ajib da'watahu." Ya Allah, jadikanlah anak panahnya tepat ke sasaran dan kabulkanlah doanya. Dikarenakan doa Rasulullah ini, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal dikarenakan pengabulan doa. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang doanya mustajab. Ada seorang yang berbohong kepada beliau, maka beliau mendoakan orang itu, "Ya Allah, jika orang ini berkata dusta, maka hilangkanlah penglihatannya dan panjangkanlah umurnya dan jerumuskanlah ia ke dalam fitnah." Alhasil, semua itu terjadi pada orang tersebut. Terdapat dalam suatu riwayat bahwa Qais bin Abi Hazim meriwayatkan, "Suatu kali saya pergi ke pasar Madinah dan sampailah saya di Hajar Al-Zaid. Saya melihat ada sekumpulan orang di dekat seseorang yang sedang menunggang kuda, dan ia terus mencaci maki Hadrat Ali. Tidak lama kemudian datanglah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas ke sana dan berdiri di antara mereka dan menanyakan kepada mereka mengenai apa yang terjadi. Orang-orang menjawab bahwa orang ini terus mencaci maki Hadrat Ali. Hadrat Sa'ad maju,
Maka orang-orang memberikan beliau jalan sehingga beliau sampai ke hadapan orang tersebut dan bertanya, "Hai fulan, mengapa kamu mencaci maki Hadrat Ali? Bukankah beliau yang pertama masuk Islam? Bukankah beliau adalah yang pertama salat bersama Rasulullah? Dan bukankah beliau yang paling muttaqi di antara orang-orang yang lainnya? Bukankah beliau seorang yang paling berilmu di antara orang-orang?" Sampai-sampai Hadrat Sa'ad mengatakan, "Bukankah Rasulullah telah menikahkan putrinya dengan beliau dan menganugerahkan kepada beliau kedudukan sebagai menantunya? Bukankah beliau adalah yang membawa bendera dalam peperangan-peperangan bersama Rasulullah?" Perawi mengatakan setelah itu Hadrat Sa'ad menghadap ke arah kiblat dan mengangkat tangan beliau untuk berdoa, "Ya Allah, jika ia mencaci salah seorang wali engkau, yakni Hadrat Ali, maka sebelum kerumunan ini bubar, perlihatkanlah kudrat kekuasaan engkau." Referensi ini dari Mustadrak. Perawi Qais mengatakan, "Demi Allah, belum lagi kami bubar dari sana, hewan tunggangan orang tersebut menjatuhkannya dan membenturkan kepala orang tersebut dengan kakinya ke batu, yang karenanya kepalanya pecah lalu ia mati." Sebagaimana setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Hadrat Sa'ad berjaga pada malam hari. Demikian juga nampak dalam sejarah bahwa pada peristiwa lain pada saat perang Khandaq menjelaskan mengenai hal ini. Hadrat Muslim Maud bersabda, Hadrat Aisyah meriwayatkan, setelah berjaga-jaga Hadrat Rasulullah merasa lelah. Sebagaimana para sahabat melakukan penjagaan, demikian pula Rasulullah melakukan penjagaan dan merasa letih dikarenakan udara yang dingin. Kemudian beliau kembali dan berbaring dalam selimut bersamaku untuk beberapa saat. Namun setelah tubuh beliau menjadi hangat, segera beliau pergi lagi untuk melakukan penjagaan di celah tersebut. Demikianlah karena terus-menerus terjaga, suatu hari Rasulullah betul-betul keletihan dan pada malam hari beliau bersabda, "Seandainya saat ini ada seorang muslim yang mukhlis, maka saya akan tidur dengan tenang." Dari luar terdengar suara Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu datang?" Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Saya datang untuk menjaga Tuan." Rasulullah bersabda, "Aku tidak memerlukan penjagaan. Pergilah Anda ke tempat di mana tepi parit telah rusak dan berjagalah di sana supaya orang-orang Islam aman." Lalu Hadrat Sa'ad pergi untuk menjaga tempat tersebut dan Hadrat Rasulullah kemudian tidur untuk beberapa lama. Riwayat yang masih tersisa dari Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas selanjutnya akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Hari ini pun saya akan menyalatkan 3 jenazah gaib yang akan saya sampaikan riwayat mereka. Yang pertama adalah Hadrat yang terhormat Bapak Master Abdul Sami Khan, kategori yang wafat pada tanggal 6 Juli di Rabwah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir di Kadian pada tahun 37. Ayahanda beliau Bapak Abdurrahim Khatgari adalah salah seorang pengkhidmat jemaat di masa dulu. Kakek beliau Hadrat Chaudhry Abdul Salam Khan Khatgari pada tahun 03 mendapatkan karunia bai'at di tangan beberkat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau bai'at secara langsung di tangan Hadrat Masih Maud alaihi salam dan menjadi seorang sahabat. Pendidikan dasar almarhum ditempuh di Kadian. Kemudian setelah partisi, yakni pemisahan Pakistan dengan India, beliau menempuh matrik di Rabwah. Di antara anak beliau ada seorang putra dan putri. Istri beliau wafat 3-4 tahun yang lalu. Pada tahun 60 setelah menyelesaikan BSc, pada tahun itu beliau mulai mengajar secara paruh waktu sesuai kemampuan beliau di Talimul Islam College. Lalu beliau mengambil kuliah di bidang pendidikan dan ditetapkan sebagai dosen tetap. Pada tahun 69 beliau menyelesaikan Master of Education dan ditetapkan sebagai dosen senior. Kemudian pada tahun 72 beliau ditetapkan sebagai kepala sekolah di Talimul Islam High School Rabwah. Kemudian sekolah tersebut dinasionalisasi. Lalu pada tahun 70 dikarenakan sekolah tersebut telah menjadi sekolah negeri,
maka pemerintah memutasikan beliau ke sekolah negeri lain di luar Rabwah, dan kemudian beliau mengajar di beberapa sekolah pemerintah. Dari tahun 2005 hingga 2009, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Zaim Ansarullah, dan dari 2013 hingga 2016 sebagai Sadar Khalqah Darul Rahmat Syarqi Rabwah. Beliau juga adalah guru saya, sabda Huzur. Beliau mengajar dengan cara yang sangat baik di sekolah. Di wajah beliau selalu nampak kelemah lembutan, dan dalam memberikan nasihat pun dengan cara yang sangat baik. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan maghfirah dan rahmatnya, meninggikan derajat beliau, dan semoga anak keturunan beliau senantiasa menjalin ikatan dengan jemaat dan khilafat. Jenazah kedua yang terhormat Bapak Sayyid Mujibullah Sadiq yang wafat pada 28 Mei di usia 83 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah putra dari yang terhormat Bapak Sadiq Ali dan Sayyidah Salama Begum binti Sayyid Mahbub Alam Bihari Sahib. Beliau lahir di kampung suci di Kadian. Beliau dibesarkan di lingkungan suci Kadian. Ayahanda beliau Bapak Sayyid Sadiq Ali yang berasal dari Saharanpur mendapatkan taufik baiat di tangan berberkat Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Kakek beliau Hadrat Sayyid Mahbub Alam di masa-masa partisi pada tanggal 19 September 47 menjadi sasaran penembakan para penentang di Kadian dan mendapatkan derajat syahid. Dan demikian juga saudara laki-laki kakek beliau adalah auditor di Sadar Anjuman Ahmadiyah dan mendapatkan karunia berjalan kaki dari Bihar ke Kadian lalu baiat. Almarhum mendapatkan taufik berkhidmat sebagai ketua jemaat Archfield di UK. Kemudian setelah pensiun, almarhum berkhidmat sebagai karyawan sukarela di kantor Amir Nasional. Selama 16 tahun, almarhum seseorang yang tulus dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan selalu nampak kelemah lembutan di wajah beliau. Seorang yang humoris dan bekerja dengan fokus. Tidak pernah membebani orang lain dan membuat orang lain resah. Almarhum selalu berusaha sebanyak mungkin mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan orang lain. Beliau menikah di Rabwah dengan yang terhormat Ibu Aisyah Sadikah binti Babu Muhammad Alam, seorang pensiunan kepala stasiun kereta api. Dan pada tahun 68, istri beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat di berbagai departemen Lajnah di Rabwah. Beliau mempunyai 2 orang putra dan 2 orang putri. Seorang putra beliau, Bapak Dr. Kalimullah Sadiq, cukup banyak berkhidmat secara sukarela di MTA. Dengan karunia Allah Ta'ala, almarhum seorang yang sangat rajin tahajud. Beliau pernah pergi umrah. Beliau menderita sakit di lutut beliau. Istri beliau mengatakan bahwa meskipun disediakan kursi roda, almarhum selalu mengatakan bahwa saya ingin mengambil pahala dari umrah saya. Oleh karena itu, saya akan berjalan. Demikian juga beliau sangat memperhatikan candah beliau. Anak-anak beliau serta yang lainnya cukup banyak yang menulis surat kepada saya, menuturkan kelebihan-kelebihan beliau. Anak-anak beliau pun menuliskan sifat-sifat istimewa beliau dan sebagaimana Masya Allah anak-anak beliau begitu melekat dengan jemaat. Dari hal ini nampak bahwa beliau telah menumbuhkan kecintaan terhadap khilafat dan jemaat di hati anak-anak beliau dan memberikan tarbiyat dengan standar yang tinggi. Namun sebagaimana Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa para tetangga dan orang-orang yang bergaul dengannya lah yang merupakan saksi sesungguhnya dari kebaikan-kebaikan seseorang, dan hal ini tergenapi dalam diri almarhum.
उनके हमसाए गैर मुस्लिम भी जिनकी वो खिदमत करते रहे, para tetangga beliau yang non-muslim उनकी खिदमत करवाते गए, dan anak-anak mereka pun mengkhidmati beliau. मौजूदा थे। इसी तरह उनके दफ्तर में साथ काम करने वाले Dan mereka begitu berduka atas kewafatan beliau. और काम Demikian juga teman-teman sekantor beliau. Setiap orang menyebutkan secara khusus mengenai sifat humoris dan kerja keras serta keseriusan beliau dalam bekerja. किया, काम भी करते Sambil bekerja, beliau juga mengkhidmati orang lain. भी, पिलानी हो तो किसी को पिलाते थे। मैं जब Ketika ada मुंतकिल हुआ हूँ तो इस तरह Ketika ada yang ingin minum chai, maka beliau buatkan. Ketika saya pindah ke Islamabad pada tahun lalu, मुलाकात में इजहार किया वो ये थी pada saat mulakat beliau mengungkapkan kekhawatirannya kepada saya bahwa दोबारा उस पर मैंने उनकी तसल्ली करवाई। sekarang bagaimana kami bisa salat Jumat di belakang huzur setiap minggunya. Maka saya menenangkan beliau bahwa insya Allah sebagian besar Jumat akan dilaksanakan di Baitul Futu. इसीलिए उन्होंने Dan ketika dilaksanakan di Islamabad maka Anda bisa ke sana. Mendengar hal ini wajah beliau menjadi cerah. खलीफतुल मसीह राबे की Setelah hijrahnya मस्जिद फजल के करीब घर ले लिया और रोजाना 1 घंटा Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi ताकि बच्चे अटैच रहे। untuk menjaga anak-anaknya tetap dekat dengan masjid, beliau mengambil rumah di dekat Masjid Fazal dan berangkat ke tempat kerjanya dengan menempuh 1 jam perjalanan supaya anak-anak beliau tetap terikat dengan masjid. इंसान थे, Dan sekarang pun ini yang beliau pikirkan bahwa करने की कोशिश की। dikarenakan jauh bagaimana bisa melaksanakan Jumat di belakang huzur. Singkatnya, beliau adalah seorang yang sangat mukhlis dan saleh. Beliau menjalani hidup dengan kesetiaan, dan kesetiaan ini yang beliau telah berusaha tumbuhkan dalam diri anak-anak beliau. Semoga Allah telah memperlakukan beliau dengan maghfirah dan rahmatnya, meninggikan derajat beliau dan menganugerahkan kepada anak keturunan beliau ikatan dengan jemaat sebagaimana yang beliau harapkan, bahkan lebih dari itu. तीसरा Semoga Allah Ta'ala juga menjaga istri beliau dalam perlindungannya dan menyediakan sarana-sarana ketentraman. रह गया था Jenazah ketiga, riwayatnya telah saya sampaikan sebelumnya. कारकुन और Pada Jumat yang lalu tertinggal, beliau adalah karyawan sepuh kita dan pernah dipenjara di jalan Allah, इन जनाजों में yakni almarhum Bapak Rana Naimuddin. बाद में शामिल होगा। Jenazah beliau juga termasuk di antara jenazah-jenazah yang akan dilaksanakan salat jenazahnya setelah salat Jumat. Semoga Allah telah menganugerahkan rahmat dan ampunannya kepada mereka semua. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر